Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita curahkan kepada nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Filza Aulia Putri, NIM 1901031006. D3 Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Fungsi Iman dalam Membentuk Sikap dan Tingkah Laku yang Islami. Pengertian iman. Secara bahasa, iman berasal dari bahasa Arab yang berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan atau dikerjakan dengan perbuatan. Maka iman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan membenarkan dengan hati bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan segala sifatnya yang sempurna. Lalu dibuktikan dengan wujud ucapan lisan dan perbuatan amal ibadah. Adapun dalil atau pembuktian tentang iman kepada Allah dapat dilihat dari dalil akli dan dari dalil nakli. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 163, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Selanjutnya, fungsi iman. Sebenarnya fungsi iman itu sangatlah banyak. Tetapi saya akan menjelaskan 8 fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu sebagai penyelamat. Dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minin Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada berdirinya saksi-saksi hari kiamat. Sehingga dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menyelamatkan manusia baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana yang telah ada pada rukun Islam untuk kita menegakkan agama syahadat hanya untuk Allah. Syahadat yang akan menyelamatkan manusia di hari akhir. Syahadat yang dijalankan dengan baik selama di dunia sebagai amal ibadah yang telah Allah perintahkan dan telah Rasulullah ajarkan. Yang kedua yaitu menjadikan manusia yang berakhlak baik. Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan dalam diri seseorang itu sifat yang baik, perkataan yang jujur, dapat dipercaya dan tidak sombong, dan tidak fitnah, tidak mengadu domba, dan lain sebagainya. Mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyadari bahwa dirinya lemah, tidak ada daya upaya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ia tidak akan pernah berbuat yang melanggar perintah Allah. Nah, yang ketiga fungsi iman yaitu sebagai pedoman hidup. Iman merupakan pedoman, fondasi, penuntun dan kompas dalam kehidupan kita. Tiada manusia yang berada di jalan yang benar jika ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang beriman akan memiliki tujuan hidup yang jelas serta tidak mudah berputus asa. Sebab bagaimana sikap seseorang akan terlihat jelas jika ia sedang ditimpa musibah. Maka yang beriman akan selalu berpikiran positif kepada Allah dan terus bersabar atas apa yang dihadapinya. Yang keempat yaitu menumbuhkan rasa rendah diri. Iman kepada Allah berarti kita percaya dari hati, lisan maupun perbuatan akan zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia yang merupakan salah satu dari makhluk ciptaan Allah, kita sadar bahwa diri kita bukanlah apa-apa jika bukan karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyadari hal tersebut, kita tidak akan bersikap sombong, tidak akan memandang rendah orang lain, sehingga kita pun bisa lebih toleransi terhadap sesama dan saling menyayangi satu sama lain untuk menciptakan kehidupan yang damai.
Nah, yang kelima yaitu menumbuhkan sikap qanaah. Dengan beriman kepada Allah, kita menyadari bahwa segala yang kita nikmati di dunia ini maupun di akhirat nanti adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada celah bagi kita yang merengek apalagi protes jika sesuatu yang kita dapatkan tidak sesuai keinginan kita. Allah lebih mengetahui apa yang tidak hambanya ketahui, maka kita pun menjadi sadar untuk senantiasa bersyukur atas segala berkah yang Allah berikan, serta berusaha memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, yang keenam yaitu ingat akan kematian. Tidak ada makhluk yang kekal, karena kekal adalah sifat milik Allah. Maka dengan menyadari dan mengingat bahwa kehidupan hanyalah sementara, ajal kita pasti akan menjemput kita, maka berhati-hatilah dalam menggunakan umur yang Allah berikan kepada kita. Gunakan untuk memperbanyak beribadah dan juga memperkuat iman kepada Allah. Nah, yang ketujuh yaitu Allah selalu mengawasi. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang pantas dan wajib disembah. Maka dengan segala kesempurnaan miliknya lah manusia sadar bahwa ia hanyalah makhluk lemah, tak berdaya tanpa kuasa Tuhan. Bahkan untuk bernafas saja, jika bukan karena izin Allah, tidak akan kita bernafas. Karenanya, iman menjadikan kita sadar bahwa segala sesuatu itu adalah Allah yang mengaturnya. Nah, yang kedelapan yaitu menenteramkan hati. Di antara salah satu fungsi iman kepada Allah sebagaimana yang tertera di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28 dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman yang mana mereka senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut membuat hati mereka menjadi tentram. Jadi, jika ingin memperbaiki maupun mendapatkan suasana hati yang damai, aman dan nyaman, maka banyak-banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fungsi iman dalam tingkah laku secara Islami. Iman memegang peranan penting dalam kehidupan. Tanpa iman, kehidupan manusia seperti kapas yang diterbangkan angin kian kemari. Oleh orang yang tidak beriman, hidupnya akan kacau, tidak terarah, dihanyutkan oleh hawa nafsu tanpa ada tujuan yang hakiki. Makanya tanamkan di dalam diri kita bahwa kita beriman kepada Allah agar kita senantiasa tidak lepas dari pengawasannya. Nah, kesimpulannya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan membenarkan dengan hati bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan segala sifatnya yang sempurna, lalu dibuktikan dengan wujud ucapan lisan dan perbuatan amal ibadah. Fungsi iman dalam tingkah laku secara Islami menurut penulis adalah dengan iman kita dapat mengubah perkataan dan tingkah laku yang buruk kepada yang lebih baik. Jadi tanamkanlah kita bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.